kita sudah masuk pada pembahasan soal. Kita mulai dari soal yang pertama, SBMPTN 2013, bagian dari sistem pencernaan yang berperan mengubah atau memecah polipeptida menjadi oligopeptida. Oke, kita ingat-ingat adik-adik, polipeptida itu nama lain dari protein, sementara kalau oligopeptida itu nama lain dari pepton. Nah, pemecahan protein menjadi pepton itu terjadi mana adik-adik? Kalau masih ingat, protein dipecah menjadi pepton itu dia melibatkan enzim namanya adalah pepsin, sehingga proses pencernaannya pasti terjadi di dalam lambung. Oke, berarti nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, SPMB 2006, proses pencernaan senyawa kimia yang melibatkan enzim karbohidrase. Nah, enzim karbohidrase itu adalah enzim yang fungsinya adalah untuk memecah karbohidrat. Nah, kalau dia memecah karbohidrat, berarti prosesnya terjadi di mana saja? Yang pertama pasti di mulut, ya kan? Dengan enzim apa? Tentunya dengan enzim petialin. Nah, kalau di lambung tidak ada ya, karena di lambung itu pencernaan protein. Lalu selanjutnya ada di duodenum dengan enzim disakarase seperti maltase. Berarti jawabannya 1 dan 3. Maka nomor 2 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 3. Bila kelenjar ludah tidak berfungsi, maka pencernaan tepung di dalam sistem pencernaan tidak terjadi. Sebab tepung merupakan polimer yang dalam perkembangannya memerlukan enzim petialin. SPMB 2006. Di sini, kalau kelenjar ludah tidak berfungsi, maka pencernaan tepung itu apakah tidak terjadi? Masih bisa terjadi ya, karena pencernaan tepung itu atau karbohidrat dia melibatkan dua enzim kan? Enzim petialin atau amilase, dan juga dia membutuhkan enzim disakarase. Nah, kalau kemudian kelenjar ludah tidak berfungsi, maka enzim yang terganggu fungsinya kan hanya petialin, tetapi disakarasenya masih mungkin untuk berfungsi. Berarti pernyataan yang nomor 1 tidak terjadi sama sekali itu menjadi salah. Sebab tepung merupakan polimer yang dalam perkembangannya memerlukan enzim petialin. Betul dia polimer yang memerlukan enzim petialin. Yang bawah betul ya. Berarti ya salah benar jawabannya D. Oke, nomor 4. Soal SBMPTN 2013. Organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Wah, pasti sudah hafal ya. Adalah lambung, usus halus, atau apa lagi? Pankreas. Kemudian hati juga 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jawabannya adalah sebentar, 2, 3, 4, cek lagi ya sebentar. Nah, 2, 3, 4, 5 ya, maka jawabannya C. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 5, soal UMB 2014. Seseorang yang mengalami infeksi yang disebabkan bakteri. Infeksi ini menyebabkan gangguan absorpsi pada sistem pencernaan. Kira-kira di mana lokasi infeksi tersebut? Nah, di sini adalah membahas tentang absorpsi air pada sistem pencernaan. Kalau absorpsi air pasti terjadi di mana, adik-adik? Iya, di usus besar. Jelas ya? Soal nomor 6, ventrikel kiri dan kanan jantung memiliki cardiac output yang sama. Oke, ventrikel kiri adalah bilik kiri dan bilik kanan gitu ya. Pertanyaannya, cardiac output itu artinya tekanan. Nah, kalau kita bicara bilik kiri dan bilik kanan, apakah tekanannya sama, adik-adik? Tentu berbeda ya. Tekanan bilik kiri itu jauh lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena alirannya dia menuju ke seluruh tubuh. Sementara kalau kanan dia cuma ke paru-paru sehingga alirannya lebih kecil. Jadi kalau dikatakan cardiac outputnya sama, itu salah. Sebab ventrikel kanan dan kiri sama-sama memompa darah ke dalam sistem sirkulasi sistemik. Nah, perbedaannya adalah kalau bilik kiri lebih besar karena dia ke seluruh tubuh. Nah, ini namanya adalah sirkulasi sistemik. Sementara kalau kanan dia akan lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena alirannya tadi kan ke paru-paru. Nah, kalau ke paru-paru maka dia bukan sistemik melainkan pulmoner. Jadi kalau dikatakan kiri dan kanan sama-sama memompa darah ke dalam sistem sirkulasi sistemik, itu juga salah. Maka jawabannya salah-salah menjadi E ya.
Oke, itu soal nomor 6, soal SIMAUI tahun 2011. Kita lanjut soal nomor 7, SBMPTN 2015. Sistem pembuluh limfa fungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pembuluh limfa? Pembuluh limfa itu adalah sistem pembuluh getah bening. Nah, dia yang mengalirkan cairan getah bening. Nah, cairan getah bening ini asalnya dari mana? Dia adalah cairan yang keluar dari plasma darah, lalu dia akan masuk ke dalam ruang antar sel. Nah, nanti dari ruang antar sel cairan limfa ini kemudian disimpan oleh sistem pembuluh limfa dan dikembalikan lagi ke sistem sirkulasi. Berarti pernyataannya betul. Nah, kenapa dikembalikan? Karena cairan limfa ini punya fungsi. Fungsinya adalah cairan limfa ini berkaitan dengan satu, dia berkaitan dengan antibodi. Lalu yang kedua, dia mengangkut hasil pencernaan lemak gitu. Maka dia harus dikembalikan ke sistem sirkulasi karena berkaitan dengan antibodi dan pencernaan lemak. Jadi kalau dikatakan sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah, itu salah. Karena harusnya dia mengandung sel darah putih karena berkaitan dengan antibodi. Oke. Berarti betul salah, maka jawabannya C. Soal nomor 8, UMUGM tahun 2013, proses pertukaran glukosa dan oksigen antara darah dan cairan tubuh terjadi di. Nah, kalau bicara tentang pertukaran glukosa dan oksigen, berarti kita bicara pertukaran melalui pembuluh darah yang tipis sehingga memungkinkan pertukaran antara darah dan jaringan. Nah, tentunya pembuluh darah yang paling tipis adalah pembuluh kapiler. Maka jawabannya C ya, itu jelas sekali. Kita lanjut lagi soal nomor 9, soal UMUGM tahun 2019. Orang yang mengkonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak dibandingkan dengan protein atau karbohidrat akan merasa kenyang lebih lama. Betulkah adik-adik? Coba kalau kita sarapan dengan dengan lemak itu seperti susu atau kuning telur, apakah itu akan kenyang lebih lama? Tentunya tidak. Yang betul harusnya kalau mengkonsumsi protein lebih banyak, maka dia akan kenyang lebih lama. Kenapa? Karena protein ini menjadi zat makanan yang energinya tersimpan lama. Jadi kalau kita bicara urutan cerna pertama itu adalah karbohidrat, yang kedua lemak, baru yang terakhir protein. Sehingga protein itu energinya tersimpan lama. Jadi kalau kita makan makanan tinggi protein itu akan kenyang lebih lama. Jadi pernyataan yang atas salah, yang bawah sebab pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus, sedang pencernaan protein karbohidrat di dalam lambung. Kalau lemak di usus halus itu tentu saja benar, sementara pencernaan protein dan karbohidrat itu di lambung. Ada yang salah ya, karena karbohidrat ini bukan di lambung, melainkan di mulut dan di usus halus. Kalau kalau proteinnya betul di lambung. Berarti salah-salah, maka jawabannya E. Kita lanjut soal nomor 10, soal SIMAUI tahun 2009. Salah satu penyebab terjadinya kesulitan pembekuan darah jika luka adalah kekurangan vitamin K. Betul ya, kekurangan vitamin K yang tadi sempat kita bahas di materi maupun kalsium itu akan mengganggu pembekuan darah. Sebab vitamin K diperlukan untuk mengaktifasi protrombin. Tadi sudah dijelaskan, vitamin K itu mengaktifasi protrombin. Betul ya? Oke, berarti betul-betul dan berhubungan, maka jawabannya B. Betul-betul berhubungan ya, maka jawabannya A. Oke, nomor 1 jawabannya A. Nomor 10. Kita lanjut soal nomor 11. Soal SIMAUI tahun 2010. Metabolisme glukosa dalam otot jantung menyebabkan jantung kontraksi maksimal. Namun metabolisme tersebut jika terjadi terus-menerus, otot jantung menjadi fatigue. Penyebab atau pernyataan di bawah ini yang menjelaskan hal tersebut adalah poin kuncinya adalah otot jantung menjadi fatigue. Fatigue itu adalah lelah. Nah, lelah itu terjadi kenapa? Karena adanya kontraksi yang terus-menerus, kontraksi non-stop. Maka jantungnya menjadi lelah gitu. Nah, kontraksi yang terus-menerus itu terjadi karena laju self-eksitasi atau pompaan jantung meningkat. Maka jawabannya A ya.
Jadi ini sekali lagi terjadi terus-menerus kontraksinya, maka jadi fatigue atau lelah. Oke, lanjut soal nomor 12, SPMB 2007. Jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh. Nah, di sini pernyataannya adalah mikroba. Kalau mikroba masuk berarti dia mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Kalau mengaktifkan sistem pertahanan tubuh berarti pasti melibatkan leukosit ya, berupa monosit maupun limfosit. Kalau eritrosit tentu tidak karena pengangkutan oksigen atau gas. Trombosit juga tidak karena pembekuan darah. Maka jawabannya 24C. 13 soal UMUGM 2006, arteriosklerosis terjadi pada pembuluh darah otak dapat menyebabkan stroke. Nah, arteriosklerosis itu adalah penyempitan pada pembuluh darah jantung atau penyempitan pembuluh darah arteri ya, bisa juga di jantung, karena endapan lemak, karena ada endapan atau gumpalan lemak, dan itu bisa memacu stroke karena tekanan darah. Betul, sebab arteriosklerosis merupakan kondisi pelebaran pembuluh vena yang ada di otak. Dia bukan pelebaran tetapi penyempitan ya, maka betul salah menjadi C. Oke, lanjut lagi soal nomor 14, soal senam PTN 2008, aliran darah yang bergerak paling lambat. Nah, kalau paling lambat berarti pembuluh yang tidak dipompa oleh jantung ya, berarti dia adalah pembuluh kapiler. Jelas sekali, tadi sudah kita bahas juga di materi. Selanjutnya soal SIMAK UI tahun 2010, soal terakhir nomor 15. Volume darah yang beredar dalam tubuh manusia seberat 8% dari berat badan, sedang 55% dari darah tersebut adalah plasma. Maka berat sel darah orang yang punya bobot 70 kilo adalah Oke, berarti di sini kita cari dulu berat sel darah. Nah, sel darah kita berarti kan berapa persen? 100% dikurangi plasmanya, berarti 55%. Maka berat atau komposisi sel darah sekitar 45%. Nah, berat akhirnya dari bobot itu berarti kita cari berat sel darahnya menjadi 45% atau 0,45 dikali berat volume darah di dalam tubuh cuma berapa? 8% ya, atau 0,08. Jadi dikali berat atau volume darah baru dikali bobot tubuhnya dikali 70, sehingga ketemunya adalah 2,52 kilo. Maka jawabannya adalah A. Oke, begitu adik-adik untuk 15 contoh soal. Nanti kalian bisa latihan lanjut dengan soal-soal yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.